Bentar lagi lebaran, Yat. Lu udah beli baju baru belum? Belum nih, kalau lu? Gue bukan cuma udah beli baju, tapi juga emas baru. Gue udah gak sabar banget nih buat pamerin gelang baru gue sama para tetangga yang bakal mampir ke rumah gue nanti. Mereka pasti iri. Mending lu batalin aja puasanya, percuma. Kelakuan lu tetep aja mirip sama setan, Ro. Ya elah Yat, kayak lu gak punya dosa aja. Gue emang pendosa, tapi gak rugiin orang lain kayak lu. Iya deh, si paling suci. Ngomong-ngomong, suami Bu Kokom bakalan pulang gak ya? Suaminya kan jarang banget pulang selama ini. Jangan-jangan suami Bu Kokom punya selingkuhan. Astagfirullahaladzim, Ro. Lu keterlaluan banget sih. Bu Kokom kan emang temen deket kita. Mau lu gosipin juga? Ada apa nih ibu-ibu? Rodia masih aja suka gosip, padahal lagi puasa Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim Porodia. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri untuk berbuat dosa. Di bulan yang suci ini, kesempatan kita berbenah diri agar menjadi manusia yang lebih baik. Ini kesempatan besar untuk mengumpulkan pahala. Denger tuh, Ro, jangan pura-pura budek. Iya Yat, gue denger, gue ngaku salah. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Lumayan dapat nasi kotak. Kebetulan saya lagi lapar banget. Astagfirullah Bang Din, kita lagi di bulan puasa. Gak sepantasnya Bang Din makan di tempat terbuka ini. Kalau memang gak tahan, karena lagi kerja panas-panasan, Bang Din bisa makan di rumah kan? Kita harus menghargai orang yang lagi puasa Bang. Kita berdosa kalau buat orang lain jadi batal puasa. Apa-apaan sih? Saya mau makan. Kok dilarang-larang? Kalau puasa, puasa aja sendiri. Gak usah ajak-ajak saya. Bang Din, saya cuma mengingatkan bukan mengatur. Kewajiban saya buat menegur Bang Din sesuai agama. Saya gak butuh ceramah. Pergi sana. Saya mau makan. Ganggu aja. Belanjanya cuma tahu tempe aja Bu Kokom. Iya Bang Saprol, saya lagi berhemat karena suami saya belum transfer. Kok bisa Bu Kokom? Aduh, saya kok lupa tanya. Bu Kokom gimana sih? Harusnya langsung ditanya, takutnya dipakai buat aneh-aneh lagi. Maksud empok? Menurut saya suami Bu Kokom kayaknya selingkuh deh. Astagfirullah, empok tahu dari mana? Emangnya Bu Kokom gak ngerasa aneh? Kalau saya bakalan aneh kalau Bang Bowo tiba-tiba terlambat ngirim uang. Saya yakin kalau suami Bu Kokom udah punya cewek lain. Itu salah satu ciri-ciri orang selingkuh. Saya sih belajar dari pengalaman aja Bu. Kok saya gak kepikiran ya? Akhir-akhir ini juga suami jadi susah ditelepon. Fix, udah pasti selingkuh suami Bu Kokom. Kok dia tega hianatin saya ya Mpo? Apa kurangnya saya? Gak usah didengar Bu Kokom. Rodia suka error kalau lagi puasa. Bukannya perbaikin diri, malah panen dosa. Setan aja nih kalau ngeliat dia langsung sujud, saking lebih jahatnya daripada setan. Apa-apaan sih? Gua kan cuma ngeduga aja, bukannya fitnah. Duga sama fitnah beda-beda tipis. Gak usah ngelak lu, Ro. Saya pulang dulu ya. Tiba-tiba saya jadi gak semangat ngapa-ngapain. Takut kalau ucapan Porodiah itu bener. Gara-gara lu kan, Bu Kokom jadi sedih. Gimana kalau Bu Kokom sampai berantem atau cerai sama suaminya gara-gara fitnahan lu? Emangnya lu mau tanggung jawab? Lu seharusnya nyalain suami Bu Kokom karena selingkuh, bukan gua. Gua kan ngasih pendapat aja. Apa salahnya sih? Lagian wajar aja suaminya selingkuh. Siapa sih yang bakalan tahan punya istri lemot kayak Bu Kokom? Astagfirullah Porodia. Empong gak boleh menghakimi. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma Pak Ustadz, Rodia gak bakalan tobat. Saya aja gak pernah didengar, apalagi Pak Ustadz. Dia kayaknya harus diruqyah deh. Lu apaan sih? Sembarangan aja kalau ngomong. Bikin gua malu aja. Seharusnya gua yang malu punya teman kayak lu. Poyati juga sebaiknya jangan marah-marah.
harusnya sabar. Apalagi ini bulan puasa supaya pahalanya berlimpah. Astagfirullahaladzim, sabar, sabar. Seger banget siang-siang begini minum es sambil makan ayam geprek. Aduh, Bang Endin, enak banget siang-siang begini minum es sama makan ayam geprek. Iya dong, Bang Udin mau. Gak usah Bang Endin, buat abang aja. Udin lagi puasa. Ngapain sih? Semua orang pada puasa. Kalau lapar, makan aja lah. Ngapain nyiksa diri? Dasar orang aneh. Tapi Bang, Udah ah, saya males ngomong sama orang sok suci kayak Bang Udin. Bang Udin sama aja kayak Pak Ustadz, tukang ganggu. Sukanya cuma nyeramain orang. astagfirullah, sabar. Dikasih tahu kok batu banget sih. Bang Endin, kenapa sih masih makan di sini? Bukannya kemarin udah saya nasihati biar makan di rumah ya? Memangnya kenapa? Pak Ustadz suka banget ngatur-ngatur hidup saya. Bilang aja Pak Ustadz iri. Lihat saya bisa makan enak tiap hari kan? Gak sama sekali Bang Endin, tapi saya gak enak sama warga. Sudah seharusnya kita menghormati umat yang sedang berpuasa. Pak Ustadz gak berhak larang-larang saya buat makan. Emangnya Pak Ustadz yang kasih saya makan selama ini? Enggak kan? Bang Endin istighfar. Memang bukan saya yang kasih makan Bang Endin, tapi saya wajib mengingatkan Bang Endin. Apalagi kita sesama umat muslim. Dan kalau saya membiarkan, saya yang bakalan nanggung akibatnya. Karena saya sudah membiarkan orang melakukan kesalahan. Tapi gak perlu sampai berulang kali kan? Bosen saya dengernya. Pergi sana, us. Begini banget jadi pedagang. Makin hari untungnya makin gak kelihatan. Ditambah lagi banyak banget warga yang ngutang. Kalau gini terus, kapan saya kayanya? Nasib. Bang Saprol gak boleh mengeluh. Kita harus mensyukuri nikmat dan rezeki yang telah dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sedang di bulan yang suci ini. Harus banyak-banyak bersabar. Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Maaf, saya cuma lagi pusing aja. Kalau Bang Sapro risau atau pusing, mendingan sholat dan sering dengar kajian supaya iman kita makin kuat. Insya Allah Pak Ustadz. Makasih atas sarannya. Aduh, males banget pulang ke rumah meski badan capek semua. Pasti Rodia ngomelin saya terus. Mending di pos ronda dulu deh, tenang, sekalian tungguin beduk. Andai aja saya bisa ganti istri, pasti saya bahagia banget. Tapi nyali saya nggak ada. Tiap lihat wajah Rodia aja, lutut saya udah lemes. Sendiri aja mbak, mau saya temenin gak nih? Mumpung saya lagi sendirian juga. Kok diam aja dipanggil si tampan dan jawara kampung? Astagfirullahaladzim Bang Bowo. Bang Bowo puasa kan? Iya Pak Ustadz. Apes banget saya. Kenapa Pak Ustadz pakai lewat segala sih? Habis saya diceramain lagi. Kalau begitu, Bang Bowo juga harus jaga pandangan dan tingkah laku. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi mengendalikan hawa nafsu. Maaf Pak Ustadz, saya khilaf. Kalau gitu saya pulang dulu ya Pak Ustadz. Bagus, lebih baik Bang Bowo pulang daripada khilaf lagi. Iya Pak Ustadz, saya pulang dulu. Ada-ada saja warga kampung Kincir. Loh, Bu Kokom gak puasa? Aduh, kok Pak Ustadz gak bilang bakalan lewat sini? Saya mau ke masjid, sudah pasti lewat sini. Ngomong-ngomong, kenapa Bu Kokom gak puasa, apalagi halangan? Enggak Pak Ustadz, cuma lagi haus aja. Apalagi sekarang lagi musim panas. Astagfirullah Bu Kokom, masa kalah sama anak-anak? Mereka udah bisa puasa full loh. Sebenarnya saya nggak niat batal Pak Ustadz, cuma Cuma kenapa?
Cuma tadi saya lihat Bang Endin lagi minum es campur. Saya tiba-tiba langsung kepengen. Apalagi saya lagi pusing sama kelakuan suami saya. Akhir-akhir ini dia jarang angkat telepon dari saya. Seharusnya Bu Kokom sholat, minta petunjuk atau ketenangan dari Allah, bukan cari es. Maaf Pak Ustadz, nanti saya bakalan puasa full mulai besok. Janji deh, ini yang terakhir kalinya. Syukurlah, saya senang dengarnya kalau gitu. Saya ke masjid dulu ya. Iya Pak Ustadz. Kok semenjak bulan puasa, Pak Ustadz jadi sering banget berkeliaran buat negur orang-orang yang gak puasa. Aduh, kok saya jadi ngeri ya. Mulai sekarang saya harus lebih berhati-hati biar gak kepergok lagi, biar gak malu. Enak banget panas-panas minum es campur, seger. Jadi benar apa yang dikatakan Bu Kokom, Bang Endin lagi makan es campur di pos ronda. Memang kenapa? Mau ceramain saya lagi? Percuma, saya nggak bakalan denger. Bang Din gak boleh keras kepala. Allah benci orang-orang yang susah dikasih tahu. Gara-gara Bang Endin, banyak warga kampung yang batal puasa. Bang Din baru saja melakukan dosa besar. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Kenapa saya terus disalahin sih? Iman mereka aja nggak kuat. Kenapa jadi marah-marah sama saya? Tapi Bang Din sengaja makan terang-terangan di depan mereka sehingga mereka tergoda. Bertobatlah Bang Din. Mending Bang Din sholat daripada buang-buang waktu nongkrong di pos terus. Bang Din jangan mau diperdaya iblis. Pak Ustadz yang udah diperdaya iblis karena marah-marah tanpa alasan sama saya. Saya bukan marah-marah, tapi saya cuma menasehati Bang. Udahlah Pak Ustadz, ganggu orang aja kerjaannya. Memangnya Pak Ustadz nggak ada kerjaan? Pergi sana, saya mau lanjut makan lagi. Astagfirullah, saya nggak tahu setan apa yang telah memasuki Bang Endin sampai kayak gini. Pak Ustadz tuh yang kayak setan, marah-marah terus sama saya. Kok Bang Endin malah ngatain saya? Mending Bang Endin ikut saya kajian, biar bertobat. Menurut saya Bang Endin sudah keterlaluan. Enggak ah, jangan maksa-maksa saya. Memangnya Pak Ustadz yang ngasih saya makan sampai berat ngatur-ngatur saya? Enggak kan? Astagfirullah, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa sama Bang Endin. Kalau gitu nggak usah ngomong sama saya, gampang kan? Gitu aja kok repot. Pak Ustadz, kenapa mukanya cemberut? Saya nggak cemberut, cuma nggak habis pikir aja Bang Udin. Gak habis pikir apa Pak Ustadz? Bang Endin gak bisa dibilangin. Dia masih berani makan dan minum di depan warga. Gara-gara itu banyak warga yang batal puasa. Padahal saya kan udah nasihatin berkali-kali secara baik-baik, tapi dia malah melawan. Bang Endin memang orangnya kayak gitu. Maklumin aja Pak Ustadz. Gak bisa Bang Udin. Udah jadi tugas saya untuk menasehati dan mengarahkan kalau ada orang yang melakukan kesalahan. Tapi gak bakalan mempan nasehatin Bang Endin. Dia orangnya memang mudah tersinggung. Karena itu saya mau minta tolong nih sama Bang Udin sebagai hansip di kampung Kincir, buat nasehatin Bang Endin biar gak makan di depan umum lagi. Iya deh Pak Ustadz, nanti Udin coba. Tapi kalau gak mempan juga, jangan salahin Udin ya Pak Ustadz. Tenang aja Bang Udin, saya gak mungkin salahin Bang Udin. Aduh, ai, Bang Endin, enak nih, makan terus. Iya Bang Udin mau. Gak usah, buat Bang Endin aja. Ngomong-ngomong, kenapa Bang Endin gak makan di rumah aja? Di sini kan panas. Pasti Bang Udin disuruh sama Pak Ustadz biar saya makan di rumah aja kan. Apa salahnya saya makan di sini sih? Kayak saya ngelakuin dosa besar aja kayak maling. Bukan gitu Bang Endin. Udin cuma... Saya malas lihat Bang Udin. Lama-lama Bang Udin kayak Pak Ustadz, cerewet. Mending Bang Udin patroli lagi aja sana. Udin harus gimana lagi ya? Bang Endin gak bisa dibilangin. Enak banget kalau dikasih makanan terus kayak gini. Padahal saya cuma duduk-duduk di pos ronda. Lama-lama saya bisa gemuk kalau kayak gini.
Bisa-bisanya Bang Din masih pagi udah makan di pos ronda. Emang Bang Din gak kerja? Saya perhatiin Bang Din di sini terus. Yang penting bukan di rumah Pak Ustadz kan? Jadi apa masalahnya? Mendingan puasa Bang Din, apalagi puasa Ramadan. Dalam 1 tahun cuma sebulan, pahalanya berlimpah-limpah. Pak Ustadz aja yang puasa, saya nggak mau. Pergi sana, mau saya lempar pakai batu. Nih. Astagfirullah Bang Din. Padahal niat saya baik. Cuma menasehatin Bang Din untuk kejar pahala di bulan Ramadan ini. Dunia ini cuma sementara Bang. Jadi kita harus kejar akhirat. Gak usah ngomongin akhirat, kayak Pak Ustadz masuk surga aja. Saya nggak bisa biarin Bang Din lagi. Selain ganggu puasa warga, omongannya makin kacau dan gak sopan. Kayaknya Bang Din harus diruqyah biar setan-setan yang menghalangi dia dari puasa dijauhkan. Ada apa Pak Ustadz datang ke sini? Tumben. Saya ingin lapor soal keresahan saya selama ini Pak RT. Keresahan apa Pak Ustadz? Soal Bang Endin. Dia udah buat saya resah beberapa hari ini karena selalu makan di depan umum. Gara-gara itu banyak warga yang pada batal puasa siang hari. Saya udah nasihatin baik-baik, tapi Bang Endin malah melawan, membantah omongan saya. Bahkan Bang Endin mau lempar saya pakai batu. Saya ingin tahu keluarga Bang Endin. Saya ingin minta izin biar Bang Endin diruqyah, biar setan-setan yang halangi dia puasa bisa dikeluarkan. Aduh, keluarganya udah meninggal semua Pak Ustadz. Innalillahi. Jadi Bang Endin tinggal sebatang kara aja. Iya Pak Ustadz. Memangnya Bang Endin gak punya rumah atau saudara? Kenapa dia sering banget makan di pos ronda? Ada, tapi dia memang sukanya keliaran. Dan Bang Endin itu mengalami gangguan jiwa. Bang Endin orang gila. Astagfirullah. Kenapa Pak RT gak kasih tahu dari awal? Pantes aja Bang Endin suka marah-marah kalau saya nasehatin. Jadi selama ini saya ngomong sama orang gila dong. Memang belum banyak warga yang tahu kalau Bang Endin itu mengalami gangguan jiwa. Jadi itu alasan dia gak puasa, karena dia punya gangguan mental. Ya Allah, apa yang telah saya perbuat? Saya udah berbuat salah karena udah negur Bang Endin agak keras. Kalau Bang Endin memang buat resah warga, saya akan nasihati dia biar dia mau puasa. Atau enggak, saya bakalan kasih tahu warga yang sering kasih makanan sama Bang Endin buat ngasihnya pas sahur atau berbuka aja. Gak perlu Pak RT. Orang yang punya gangguan jiwa tidak diwajibkan puasa karena kondisinya. Ngapain Pak Ustadz datang ke sini lagi? Mau ajak ribut saya lagi? Enggak Bang Din. Malah saya mau kasih makan buat Bang Din. Berbagi di bulan Ramadan itu berkahnya luar biasa Bang. Gitu dong, seharusnya dari dulu Pak Ustadz kasih saya makanan kayak orang lain. Bukannya malah marah-marahin saya. Cuma Pak Ustadz yang selalu marah-marahin saya. Maafin saya selama ini suka marah-marahin Bang Din. Saya janji gak bakalan gitu lagi Bang. Saya juga akan doain Bang Endin biar cepat sembuh. Ngapain didoain saya cepet sembuh? Mending Pak Ustadz sering-sering kasih makanan. Bisa buat saya kenyang. Aduh, kepala saya kok tiba-tiba pusing ya? Apa saya terlalu kecapean karena sering mondar-mandir ke masjid? Apalagi panas-panas begini. Seger banget. Nah, ketahuan Pak Ustadz gak puasa. Astagfirullah, saya lupa. Ayo lo Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz masuk neraka karena batal di siang bolong. Apalagi Pak Ustadz minumnya di depan umum, di depan saya. Gimana kalau warga ikut-ikutan juga? Itu kan yang selalu Pak Ustadz bilang sambil marah-marah ke saya. Kayaknya seru nih kalau saya kasih tahu warga kalau Pak Ustadz yang suka marah-marah kalau lihat orang gak puasa, Pak Ustadz sendiri malah batal. Jangan Bang Din, gak dosa kok kalau lupa. Para warga, cepat ke sini. Pak Ustadz diam-diam batal. Bang Din, jangan teriak-teriak kayak gitu dong. Saya beneran lupa, bukan sengaja. Loh, kok Pak Ustadz nggak puasa? Padahal Pak Ustadz selalu ingetin saya buat puasa full. Iya nih Pak Ustadz udah sering banget nyeramain saya biar nggak gosip selama bulan puasa.
Pak Ustadz ini gak mencerminkan apa yang udah Pak Ustadz bilang nih. Padahal Pak Ustadz sering nasehatin kita biar puasa. Sedangkan Pak Ustadz malah enak-enakan minum di sini. Saya bener-bener hilap, namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Bisa aja Pak Ustadz ngelesnya. Tadi saya lagi pusing banget, Po. Saya lupa, spontan langsung minum. Kalau gitu, kita makan siang bareng aja yuk Pak Ustadz.